Selamat malam Ibu-Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai moderator malam hari ini. Untuk pengajar malam hari ini ada Ibu Zumuroh, ya Bu. Saya akan membacakan sisi dari Bu Zumuroh. Bu Zumuroh kesana ekstep DD MTes. Eh, beliau beliau lulus dari beliau lulus dari Airlangga University Master of Reproductive Health pada tahun 2019. Kemudian beliau rektor at University Negeri Malang pada tahun 2022 sampai saat ini. Kemudian speaker in platform of UCOM preparation for diploma and military profession hub di optimal bidang kompeten Indonesia Yasindo and Bidang Harapan pada tahun 2021 sampai saat ini. Kemudian Special Health Education at some topic related midwifery and reproductive health to the city health by University Negeri Malang pada tahun 2023. Di sini ada random kelasnya ya Bu. Untuk untuk openingnya pada jam 18.45 sampai jam 7 dan kemudian dilanjut dengan pembahasan soal 1 pada pukul 19.00 sampai 20.00. Kemudian di sini bisa dijadikan diskusi atau tetap masuk istirahat atau bisa buat diskusi lain-lain. Pada pukul 20.00 sampai 20.15. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pembahasan soal 2 pada pukul 20.15 sampai 21.00. Di sini ada peraturan untuk kelasnya ya Bu-Ibu. Yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan diremove dari ruangan. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format berikut, seperti nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian yang keempat ada pengajar. Pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat brief atau melalui grup WA tergantung preferensi pengajar. Dan yang terakhir ada peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana pelatihan pribadi. Untuk Ibu Jumuroh boleh dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Fitri. Apakah suara saya sudah cukup clear? Terdengar Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kak Fitri, mohon maaf, apakah saya bisa dibantu dijadikan co-host, Kak? Boleh Bu, sebentar ya Bu. Saya stop screen dulu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, selamat malam. Malam ini ya, tepatnya kita refreshing bareng-bareng, kita diskusi gitu ya. Nanti apa-apa yang sekiranya perlu kita diskusikan lebih lanjut, silakan teman-teman tanyakan pada saat selesai pembahasan. Ya, nanti teman-teman saya persilahkan ketika saya membuka soal, teman-teman bisa membaca soalnya terlebih dahulu, kurang lebih 1 menit, baru nanti saya berikan kesempatan teman-teman menjawab
ya, teman-teman menjawab, baru nanti kita masuk ke sesi pembahasan. Kalau teman-teman ada yang memiliki pendapat sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, nanti teman-teman boleh banget menyampaikan pendapatnya, jawabannya apa, alasannya gimana, kayak gitu ya. Nanti baru kita masuk ke sesi pembahasan seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita sama-sama mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, dapat diakhiri, teman-teman. Apakah suara saya sudah cukup clear ataukah perlu di naikkan lagi? Sudah jelas, Bu. Jelas. Sudah Baik. cukup. Ya. Sudah jelas, Bu. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Sudah. Oke, masih proses sepertinya ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Tadi sudah kenalan. Teman-teman bisa memanggil saya Ana. Nah, ada di tengah-tengah sana itu ya. Jadi nama panggilan saya Ana, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 1, teman-teman. Silahkan teman-teman membaca soalnya. Saya akan kasih timer, nanti 1 menit, teman-teman. Silahkan dijawab. Silahkan teman-teman dibaca dan dijawab. Nanti akan saya launch polling atau dijawab di chat aja ya. Izin Ibu, untuk soal saya berikan waktunya 45 detik ya Bu. Gimana? Untuk membacakan soalnya, saya kasih waktu 45 detik. Oke, Dan baik, untuk siap. nanti saya waktu 15 detik, ya Bu. Iya, boleh. Oke. Ibu. Iya. Kak Fitri bisa dibantu pollingnya ya? Boleh Ibu, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silahkan dijawab, teman-teman. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu di B dan kedua itu di A, Bu, paling banyak mayoritas. Terima kasih, Kak Fitri. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 1, di sini siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk, silahkan. Raise hand dulu, nanti akan saya persilahkan. Ada nggak? Itu soal nomor 1 yang mau menyampaikan pendapatnya. Belum ada? Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, ada perempuan, ya. Sebelum kita melihat ke datanya, kita cek dulu yang ditanyakan apa sih dari soal ini, kayak gitu. Jadi teman-teman langsung aja lihat ke soalnya ya. Di soalnya itu yang ditanyakan apa. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah hormon utama yang menyebabkan kondisi tersebut. Ya, baru kita cek ke soalnya. Jadi usianya 53, datang ke PMB, keluhannya susah menahan kencing.
dan terasa panas pada wajah, leher, terutama di malam hari. Nah, berarti hormon yang menyebabkan dia susah menahan kencing dan terasa panas pada wajah leher, terutama di malam hari pada orang yang berusia 53 tahun. Itu hormon apa? Itu yang ditanyakan. Nah, di sini pilihannya ada estrogen, progesteron, ya. Kemudian ada yang turun, ada yang meningkat, ada yang turun dan meningkat, ada yang sama-sama meningkat. Kita cek ya, langsung ke pembahasan. Oke, teman-teman, kalau kita mengingat kembali gitu ya, pada masa seseorang itu masih muda, ya seseorang itu masih muda, siklus menstruasinya masih teratur begitu ya. Ketika dia lahir, ya, ketika dia lahir, itu hormonnya kan dia perlahan-perlahan naik ya. Sementara teman-teman bisa dilihat di sini, ini unit folikel. Folikelnya yang awalnya tuh dia jutaan, ini dia akan semakin turun. Karena ketika dia menuju ke pubertas, dia akan turun drastis. Kemudian pada saat seseorang itu setiap bulan dia reproduksinya aktif, tentu akan ada yang dia menjadi matang, akan ada yang atletik. Secara literatur kurang lebih ada 23, ada yang menyebutkan 28, ada yang menyebutkan 30 dari literatur yang dikeluarkan folikel primordial yang diekskresikan dan kemudian hanya satu yang akan berkembang menjadi folikel yang matang. Nah, ketika folikel primordial itu berkembang menjadi folikel yang matang, di situ ada banyak interaksi hormon yang terjadi, ya. Di mana pada saat folikel itu bertumbuh, tentu dibutuhkan yang namanya hormon FSH. FSH ini dia akan naik, ya kan? FSH ini dia akan naik. Ketika FSH naik, kemudian folikel primordial yang bertumbuh, folikel primordial yang paling peka terhadap reseptor dari FSH, ini yang kemudian dia akan bertumbuh paling cepat dibanding teman-temannya. Ini yang nanti akan menang dan menjadi folikel yang matang. Nah, ketika dia mendapatkan FSH yang cukup, dia akan bertumbuh sampai dia bisa memiliki organ yang mampu, bukan organ, dia bisa dia sampai ada sel TK yang bisa memproduksi estrogen, sampai akhirnya si estrogennya ini akan mulai naik. Nah, kalau pada saat menopause, FSH-nya itu naik, tapi folikelnya kan sisa-sisa kan, kalau dia di usia ini tuh lihat, ini udah sisa dikit banget kan, otomatis sisa-sisa itu yang bagus-bagus pasti udah keluar tiap bulan. Akhirnya sisa yang jelek. Ketika dia jelek, otomatis folikelnya itu bukanlah folikel yang memiliki reseptor terhadap FSH yang baik. Akhirnya, dia tidak bisa berkembang dengan cukup baik sampai dia bisa memproduksi estrogennya sendiri. Ketika seperti ini, dianggapnya oleh otak, oh dia masih butuh FSH. Makanya FSH-nya itu dia terus naik secara progresif. Ya, sementara yang terjadi karena tidak ada produksi estrogen, ya, akhirnya estrogennya tentu akan turun karena sel TK-nya tidak bisa memproduksi estrogen. Sehingga si FSH dan LH-nya ini naik, lebih tinggi naiknya pada FSH dibanding LH. Sementara estrogen dan progesteronnya dia turun. Ketika folikel primordial tidak ada yang matang, tentu tidak ada dia yang kemudian berkembang menjadi korpus luteum yang mampu menghasilkan progesteron. Akhirnya yang terjadi progesteron dan estrogennya dia akan turun. Maka itu pada seseorang yang mengalami menopause, FSH ini menjadi kunci untuk dia ditegakkan diagnosa sedang berada pada masa menopause. Dengan angka berapa? Lebih dari 40 international unit per mililiter. Kemudian untuk estradiol sendiri, dia ditegakkan diagnosa ketika kurang dari 30 pikogram per mili. Jawabannya pada soal tadi adalah yang estrogennya turun. A. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Tadi sudah lumayan banyak ya yang benar ya, tapi semoga benarnya tadi benar-benar teman-teman paham begitu, kenapa yang turun estrogen. Ya, tadi yang dikeluhkan hot flash ya, sama inkontinensia urin, sehingga di sini jawaban yang paling benar adalah estrogennya yang turun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Disilakan 45 detik ya, Kak Fitria. Silakan teman-teman soalnya dibaca. Halo Kak Fitri.
Ya, Ibu. Ya, oke. Kak Fitri, pollingnya nggak di launching? Bentar, Ibu. Ada trouble bentar, Bu. Dari sinyal saya, Bu. Tugas apa spesial Kak? Ada yang bocor ya suaranya ya. Bikin aja lah. Bikin 5 nggak? Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu A, B, dan D, Bu. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ada yang mau coba menjelaskan? Belum ada? Satu orang, kita tidak berbicara salah benar ya. Jadi di sini nggak perlu takut, nanti saya salah, nggak mau, nggak perlu takut kayak gitu. Kan kita lagi review bareng-bareng, kita lagi belajar bareng-bareng. Jadi take it easy aja, dibikin santai aja. Lebih salah sekarang nggak ada masalah, kan kita masih bisa diskusi ya. Yuk silahkan tuh soal nomor 2 yang mau coba menyampaikan pendapatnya. Ada nggak? Belum ada? Oke, semoga nanti soal nomor 3 ada yang mau ini ya, ada yang mau coba berpendapat ya. Oke, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah organ reproduksi yang berubah, kayak gitu kan. Nah, di sini usianya 47, dia kehamilan kedua, belum pernah aborsi, kemudian keluhan utamanya keputihan. Ya, jadi di sini kasusnya dia ada keputihannya. Hasil anamnesisnya mensnya tidak teratur selama 10 bulan, tapi baru amenorrhea 3 bulan. Jadi dia belum bisa ditegakkan menopause ya. Nah, kira-kira untuk kasus keputihan apa sih yang terjadi kayak gitu kan? Coba kita lihat. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apa sih yang terjadi ketika seseorang itu mengalami keputihan pada orang-orang masa menopause kayak gitu kan. Nah, pengaruh dari estrogen yang turun ini kemudian akan menyebabkan pH vagina itu naik. pH vagina normal adalah 3,8 sampai dengan 4,5. Jadi kalau di atas itu dia masuk ke kondisi yang mengganggu kolonisasi flora normal itu sendiri. Jadi kalau dia pH-nya itu sesuai 3,8 sampai 4,5, flora normal itu akan berkolonisasi atau bergerombol itu bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kondisinya dia pH-nya naik, ini akan terganggu yang akhirnya kolonisasi flora normalnya itu akan turun. Ketika tentaranya ini sedikit, otomatis ketika ada patogen yang masuk, perangnya kalah. Ketika kalah, akhirnya dia akan terjadi keputihan. Patogennya yang akan menguasai sehingga infeksi yang terjadi. Nah, ketika keputihan pasiennya mengeluhnya biasanya rasanya gatal lebih. Nah, kemudian selain perubahan pH vagina yang naik, vagina selaputnya itu juga akan mengalami atrofi. Atau secara anatomi ukurannya dia akan mengecil. Ketika ukurannya mengecil, sekresi lendir atau terutama pada kelenjar Bartholin ini akan turun. Ketika dia turun, pasiennya akan merasakan dryness vagina. Vaginanya kering, Bu Bidan, nggak basah kayak biasanya. Kalau seperti ini, akhirnya jatuhnya apa? Dispareunia. Ketika demikian, akhirnya libidonya turun. Nah, selain itu, selain perubahan anatomi yang terjadi pada selaput vagina, juga terjadi pada ototnya. Otot vaginanya dia akan mengendur. Ketika dia mengendur, daya kontraksinya itu akan menurun. Biasanya akhirnya suaminya ngeluh, kok nggak rapat kayak dulu ya Bu Bidan. Nah, akhirnya ini juga yang akan menyebabkan libido pada seseorang itu turun. Jadi libido yang turun itu tidak hanya satu penyebab ya, tapi dia multi penyebab seperti itu. Nah, pada soal ini tadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. pH vaginanya naik.
yang menyebabkan kolonisasi flora normalnya dia turun, akhirnya ketika patogen masuk, infeksi terjadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan teman-teman dibaca soalnya. Soal nomor 3 kali. Iya, kayak salah nomor ya. Silakan dijawab teman-teman di polling. Untuk jawaban terbanyak itu C, Bu, sebanyak 80%. Baik, terima kasih. Ada yang mencoba menjawab enggak? Yuk, silahkan yuk untuk soal ini. Silakan raise hand, nanti akan kami persilahkan. Belum ada? Oke, semoga nanti soal next ya. Oke, jadi di sini penyebab yang ditanyakan. Apa sih penyebab yang berperan di kasus ini? Jadi remaja 14 tahun, dia keluhannya nyeri dan kram perut bagian bawah, kayak gitu. Dan dia sedang menstruasi. Nah, kalau kayak gini, kelihatan ya diagnosanya apa teman-teman kalau kayak gini? Kalau kayak gini diagnosanya apa ya? Dismenor. Tepatnya dismenor apa? Dismenor saja atau dismenor apa? Dismenor primer. Dismenor primer. Dismenor primer. Oke, baik. Kita coba cek ya. Terima kasih teman-teman. Nah, di sini apa sih yang terjadi pada dia gitu ya? Betul banget ya. Jadi yang terjadi pada dia adalah dismenor. Kita review bareng-bareng ya. Apa sih dismenor? Dia adalah nyeri yang timbul waktu menstruasi. Ada dua jenis, ada primer dan sekunder. Sekunder ini yang berkaitan dengan adanya kelainan patologi pada panggul. Kalau dismenor primer maupun sekunder, sebenarnya penyebab utamanya sama. Yakni ada peningkatan produksi hormon prostaglandinnya. Kalau dismenor sekunder ditambah dia ada beberapa penyebab yang lain. Misalkan dia ada endometriosis atau ada adenomiosis dan lain-lain. Apa yang terjadi pada orang yang mengalami dismenor? Yang pertama, ketika seseorang itu sudah ovulasi sudah terjadi, otomatis progesteronnya akan naik. Ketika kemudian tidak ada fertilisasi, otomatis progesteronnya dia akan turun karena kemudian testosteronnya dia akan atretik kayak gitu ya. Nah, progesteronnya ketika dia turun, menstrual flow-nya dia terjadi. Mulailah ada aliran dari menstruasi. Ketika seperti ini, ada peningkatan kadar progesteron, teman-teman. Nah, progesteron yang naik ini akan meningkatkan kontraksi dari miometriumnya. Yang awalnya kontraksinya itu biasa aja gini, kemudian ketika dia mengalami peningkatan prostaglandin, itu jadi kayak nggak beraturan gitu loh. Nah, ketika jadi nggak beraturan, akhirnya dia akan terjadi yang namanya disritmia. Dia akan terjadi namanya disritmia. Artinya ritmenya itu nggak teratur. Nah, ketika seperti ini, otomatis blood flow-nya dia akan
menurun. Kenapa? Iya dong, pembuluh darahnya banyak yang kejepit kan, karena dia jadi nggak karu-karuan kontraksinya. Pembuluh darahnya banyak yang kejepit, akhirnya dia terjadi yang namanya iskemi. Ya, oksigenasi pada jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya itu menurun. Ketika kemudian seperti ini, akhirnya organ itu akan nekrosis dan kemudian dia akan luruh bersama dengan darah menstruasi. Hal-hal apa yang menyebabkan seseorang itu kemudian mengalami nyeri? Yang pertama pasti karena adanya peningkatan uterus, utamanya pada miometrialnya. Masih ingat nggak uterus ada berapa lapisan ya? Uterus ada berapa lapisan teman-teman? 3. Ada 3. Miometrium, endometrium, parametrium. Ya, betul sekali. Ada 3 lapisan ya. Nah, lapisan yang paling luar namanya Parametrium. perimetrium. Lapisan yang di tengah-tengah namanya Miometrium. miometrium. Nah, mio ini ya, mio ini artinya adalah otot ya. Jadi miometrium adalah otot yang berada di area uterus. Nah, peningkatan aktivitas dari uterus utamanya pada miometrium ini yang menyebabkan seseorang itu mengalami nyeri. Yang kedua adalah adanya iskemi. Ini juga akan bikin nyeri. Dan yang ketiga adalah peningkatan sensitivitas syaraf terhadap prostaglandinnya di sini tadi. Itu ya teman-teman. Nah, tadi kalau dari jawaban yang ada, ini iskemi ini benar. Kontraksi ekso bukan dong, kontraksi endo juga bukan, parametrin juga bukan. Yang ini penurunan aktivitas, justru malah peningkatan aktivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Silahkan teman-teman dibaca dulu soalnya. Silakan dijawab di polling teman-teman. Untuk jawaban terbanyak itu C, Bu, kemudian B, lalu A. Oke, terima kasih Kak Fitri. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang ditanyakan adalah penyebab. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman menyimak tadi jawabannya harusnya 100% benar nih. Jadi ini 43 tahun, P2 ya. Keluhan vagina tidak rapat dan menstruasi tidak teratur. Mereka jawabannya yang mana nih? Tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Pengaruh dari penurunan dari hormon estrogen. Tadi dominasinya udah benar ya. Kenapa? Karena otot vaginanya mengendur. Akhirnya daya kontraksinya akan menurun. Jadi pasiennya ngeluhnya nggak rapat lagi bebidan. Akhirnya ini menyebabkan libido dari suami maupun istrinya biasanya akan turun. Kita lanjut soal selanjutnya. Silahkan teman-teman. Nanti jawabnya di polling ya teman-teman. Tidak perlu menjawab di chat. Silakan dijawab di polling teman-teman.
Wah, variatif sekali ya. Untuk jawabannya masih beragam, Ibu, tapi yang paling dominan itu C dan B, Bu. Makasih ya, Kak. Oke, di sini tanyakan adalah diskriminasi gender ya. Perempuan 28 tahun diselingkuhi dan dipukul oleh suaminya akibat ketahuan selingkuh. Kira-kira yang mana nih? Ini banyak terjadi ya sekarang ya. Kita sering banget gitu ya dengar cerita tentang ini, menyedihkan sekali gitu ya. Jawabannya adalah yang domestic violence. Jadi isu gender itu ada banyak teman-teman. Yang pertama ada subordinasi, stereotype, marginalisasi, double burden, dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT atau domestic violence. Nah, 5 ini banyak banget terjadi di zaman sekarang ya. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Yang pertama adalah penomorduaan. Jadi di sini definisinya adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin itu lebih rendah dari yang lain. Jadi dinomorduakan. Contoh misalkan, kalau perempuan itu ya urusannya urusan domestik atau urusan reproduksi. Kalau misalkan kayak di Jawa kita mengenal perempuan tuh macak, manak, masak. Jadi hanya urusan dandan, mana itu punya anak, sama masak. Nah, kalau laki-laki itu urusannya di luar, urusan-urusan kaitan dengan produksi. Nah, ini masih ada beberapa daerah ya yang menganggap seperti ini. Yang kedua adalah stereotip atau pelabelan. Nah, dianggap jadi dicap begitu. Didasarkan ke suatu kelompok atau anggapan pada salah satu kelompok. Contoh misalkan perempuan itu cenderung dianggap cengeng, lebih gampang digoda dan lain-lain. Jadi di label seperti itu. Kemudian marginalisasi atau peminggiran. Contoh misalkan, karena ada perbedaan jenis kelamin tertentu, akhirnya menyebabkan pada suatu kondisi, misalkan kemiskinan, dan lain-lain. Contoh misalkan, pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan yang lain. Sehingga yang pekerjaan rendah itu lebih banyak menyerap yang perempuan dibandingkan yang lain. Contoh misalkan, pekerjaan membantu rumah tangga itu di masyarakat dinilai sebagai pekerjaan yang mungkin dianggap rendah, begitu ya. Isu gendernya itu. Nah, ya kalau yang seperti itu lebih banyak perempuan. Nah, itu bagian dari isu marginalisasi ya. Itu ketidaksetaraan gender yang seperti itu. Kemudian ada domestic violence. Ini yang paling banyak terjadi sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya physical abuse atau kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikologis atau verbal abuse ya, bentuknya verbal abuse. Kemudian kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, perdagangan anak juga masuk dalam sini. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang suami, kalau dia sampai memukul itu, dia pasti orang tahu kalau itu kekerasan di rumah tangga. Tapi tidak semua orang tahu, misalkan ada seorang perempuan yang kamu itu bisanya cuma minta uang aja. Nah, itu bagian dari KDRT sebenarnya. Yang seperti itu tuh bagian dari KDRT. Jadi si perempuan itu sudah mengalami verbal abuse, itu sebenarnya bagian dari KDRT. Nah, kemudian kekerasan ekonomi misalkan ditelantarkan, tidak dinafkahi dan lain-lain, itu juga merupakan bagian dari domestic violence yang banyak sekali terjadi pada kita saat ini gitu ya, di masyarakat kita. Oke, kita lanjut soal selanjutnya teman-teman. Disilahkan dibaca dulu, nanti akan di launch polling. Jadi jawabnya di polling ya. Mayoritas jawabannya itu C, Bu, sebanyak 88%. Oke, baik, terima kasih. Ya, harusnya udah mulai semakin banyak yang benar ya, ini ya. Nah, di sini tanyakan adalah masih soal hormon ya, teman-teman.
usianya sekian, keluhannya malas berhubungan badan karena vaginanya terasa kering. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Jadi karena estrogen turun, akhirnya dia atrofi vagina, sekresi dari Bartolinnya dia turun, akhirnya dikeluhkan oleh pasien adalah vaginanya kering atau dryness vagina. Yang menyebabkan pasien itu akan mengeluh ya. Kemudian kita diagnosa sebagai dyspareunia yang menyebabkan libidonya juga menurun. Kita lanjut soal selanjutnya, silahkan teman-teman dibaca nanti dijawab di tulis ya. Untuk soal nomor 8 ini paling banyak itu C dan B, Bu, untuk jawabannya. Terima kasih ya, Kak. Oke, di sini yang tanyakan adalah diagnosis ya, teman-teman. Yang tanyakan adalah diagnosis. Usianya 48, haid tidak teratur 15 bulan. Keluhannya tidak bisa menahan kencing. Kalau tidak bisa menahan kencing, diagnosanya apa, teman-teman? Inkontinensia urin. Inkontinensi. Dia tidak menstruasi selama 4 bulan. Yuk, yang mau coba jawab soal ini, silakan yuk. Gak perlu takut salah benar ya. Jawab aja, udah pede dulu. Yuk, ada yang mau jawab? C. Perimenopause. Kenapa? Inkontinensia urin. Kenapa perimenopause, teman-teman? Tapi itu ada 15 bulan kayaknya. Iya. Karena Ibu, umurnya masih 48 tahun, Bu. Dia juga bulan 4 bulan tidak menstruasi, berarti dia belum menopause. Kenapa enggak yang pramenopause? Nah, ini saya yang agak bingung, Bu, apa perbedaannya antara pra dan peri? Biasanya saya baca-baca peri, tapi saya mau bertanya sama Ibu, apa sih perbedaannya sebenarnya pra dan peri itu sebenarnya? Oke, baik. Ya, ada yang punya pendapat enggak apa perbedaan pra dan peri? Kalau pramenopause itu terjadi di usia 30 tahunan, Ibu. Kemudian tidak ada gejala seperti hot flash, sulit tidur, atau keluhan haid tidak teratur, seperti itu. Oke, berarti pembedanya pada usia? Mohon izin menurut saya ya, Ibu. Gimana? Berarti pembedanya pada usia dan keluhannya ya? Iya, Ibu. Menurut saya ya. Mohon arahnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya senang ini udah mulai ada yang mau jawab gitu ya. Nanti soal selanjutnya minimal 2 gitu ya yang mau coba jawab ya. Oke, kita diskusi bareng teman-teman ya. Sebenarnya apa sih? Ada menopause, pramenopause, perimenopause, postmenopause, ada menopause prekop, nanti ada lagi klimakterium. Nah, apa tuh gitu kan ya. Jawabannya yang benar adalah C, teman-teman ya. Tapi kira-kira alasannya kenapa ya? Nah, di sini kita bahas ya. Apa sih perbedaannya gitu kan? Apa sih perbedaannya? Nah, kita bahas dulu perbedaan antara pre dan peri. Jadi ada pra atau pre, kemudian ada peri, ada menopause dan postmenopause. Premenopause ini no menopausal symptoms. Jadi dia tidak ada gejala apapun ya. Tidak ada gejala apapun. Kalau secara literatur usianya dimulai usia 43. Ada literatur menyebutkan usia 42. Jadi kalau under 40 itu nanti mengarahnya ke prekok ya teman-teman. Mengarah ke prematur begitu. Nah, pada premenopause dia masih dapat menstruasi.
Jadi benar-benar nggak ada gejala apapun teman-teman, tidak ada gangguan menstruasi, tidak ada gejala seperti hot flash, inkondensia urin, dispareunia, dan segala keluhan yang biasa dirasakan oleh orang menopause itu belum ada sama sekali. Jadi hanya secara usia saja yang dia mengarah ke usia menopause, tapi belum ada gejala. Ya. Kemudian kalau perimenopause, ini diartikan sekitar atau menjelang dia menopause. Pada kondisi ini sudah ada gejala yang mengarah ke perubahan hormonal. Jadi estrogen yang mulai turun tadi udah menimbulkan gejala, artinya dia estrogennya mulai di bawah kadar batas. Nah, ketika seperti ini, pasien mulai merasa mengeluh, kok mens saya nggak teratur, kok saya susah tidur, kok saya nyeri. Nah, itu semua mulai dirasakan pada orang-orang memasuki peri. Orang-orang di peri masih dapat menstruasi, maka itu masih bisa hamil, masih ada kemungkinan hamil. Kok bisa ya orang usia 47 tahun hamil? Ya bisa dong. Berarti dia belum masuk menopause, dia masih dapat period, masih dapat menstruasi, bisa dong. Nah, kemudian mengarah ke menopause. Ini didefinisikan amenore atau berhenti menstruasi 12 bulan berturut-turut. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama minimal 12 bulan, yang kedua adalah berturut-turut. Kalau misalkan dia 11 bulan amenore, bulan depan dia menstruasi, bulan depannya amenore lagi, iya 12, tapi tidak berturut-turut. Jadi harus 12 bulan berturut-turut. Dalam kondisi ini ovarium sudah stop atau berhenti memproduksi sel telur. Average age-nya usia kira-kiranya di usia 51 tahun. Kalau postmenopause ini over, ya setelah 1 tahun dari menstruasi yang terakhir. Kalau klimakterium itu apa? Klimakterium itu mulai dari ini sampai ini. Itu masa. Jadi klimakterium itu masa. Ya, perbedaannya pra dan peri adalah kalau pra belum ada gejala mengarah ke menopause, kalau peri sudah ada gejala mengarah ke menopause. Kalau secara usia ini mirip. Kalau literatur mengatakan ini 43, di sini 45-an. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini gambarannya. Kalau orang itu menopause, age-nya di 51. Ya, kalau peri bisa dimulai early 40-an. Ada yang buku menyebutkan 43, ada yang 42. Kalau pra, no noticeable change. Jadi belum ada. Ya, belum ada perubahan apapun. Dia masih santai, ini gambarannya dia masih santai. Kalau udah mulai peri, dia tapi masih bisa santai. Kalau udah menopause nih, udah mulai kelihatan kayak kurang seger gitu. Ya. Kita lanjut soal selanjutnya, silahkan teman-teman. Yuk, silakan dijawab di polling, teman-teman. Jawabnya di polling ya, bukan di chat ya. Untuk jawaban terbanyak itu C, Bu. Kemudian disusul B dan A sebanyak 20%. Terima kasih ya, Kak. Yuk, kita lanjut selanjutnya. Ini diagnosa yang benar di kasus ini gitu ya. Usianya 38, datang ke PMB, keluhan menstruasi tidak teratur, sakit saat berhubungan badan. Hasil anamnesisnya sudah tidak menstruasi 13 bulan. Jadi amenorrhea udah 13 bulan dan kesakitan berhubungan badan ya, ini maaf salah ketik. Terus dia punya riwayat anoreksia nervosa usia 29. Anoreksia nervosa apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu anoreksia nervosa, teman-teman?
Ada yang ingat anoreksia nervosa itu apa sambil jawab pollingnya? Kalau anoreksianya tidak mau makan apa bukan, Bu? Tidak mau makan? Lain Orang yang terobsesi dengan berat badannya, Bu. Penurunan berat badan dengan apa yang dimakannya. Yang kayak gimana itu bentuknya anoreksia? Secara sederhananya gimana? Ditemukan di klinisnya seperti apa? Seperti citra tubuh yang menyimpang, Bu. Maka biasanya caranya kita mudah mendeteksi dia itu ke anoreksia nervosa seperti apa? Setiap kali makan kemuntahkan. Betul. Ya, itu nanti keluhannya seperti itu. Iya. Jadi pada saat dia makan, jadi makan sebelum ditelan tuh sudah langsung tangannya kadang dimasukkan atau dia menggunakan berbagai macam cara agar yang dia makan tuh terus dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Jadi pada saat kita ketemu pasiennya itu yang paling kelihatan jelas penurunan berat badan secara mendadak dan progresif. Jadi turun langsung, cepat kayak gitu ya. Itu mengarahkan anoreksia nervosa. Jadi dia adanya gangguan gizi, teman-teman. Kalau itu jawabannya yang mana ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? C. Yuk, yang C? Kenapa yang? Menopause rekok dengan dispareanya. Kenapa? Kenapa yang prekok? Usianya Bawah anak 40. usia masih 38 tahun. Oke. Riwayat Gizi jelek. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Good. Ya, jawabannya adalah prekok ya. Kalau prekok itu under 14, jadi dia di bawah 40 tahun ya. Bahasanya ada yang menopause dini, prematur menopause atau prekok ya. Kenapa sih bisa terjadi? Nah, faktornya banyak teman-teman. Bisa karena keturunan. Bisa gangguan gizi yang cukup berat. Contoh tadi dia punya anoreksia nervosa, punya riwayat itu. Penyakit menahun atau yang merusak kedua jaringan di ovariumnya. Nah, ini juga bisa terjadi gitu. Kalau ketemu pasien seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada terapi yang bisa kita berikan teman-teman. Cukup kita memberikan dukungan psikologis ke pasien dan kita berikan KIE bahwa yang terjadi pada dia itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diatur ulang untuk dia kemudian bisa tetap menstruasi begitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Silahkan dijawab. Silahkan dibaca dulu, nanti dijawab di polling ya. Silakan dijawab di polling teman-teman. Tidak perlu di chat ya, di polling. Nggak bisa diklik pollingnya. Bisa diklik. Bisa diklik pollingnya, Bu. Nggak bisa diklik. Betul, Bu. Nah, Ini Nggak bisa. polling Coba. hasil yang muncul polling hasil. Kak Fitri, coba kita tunggu Kak Fitri ya, mungkin ada kendala teknis. Oke. Sudah bisa, Bu. Hilang lagi, Bu. Belum. Belum dikirim, udah hilang. Oke. Tuh. Oke, kayaknya ada Saya gang. coba lagi ya, Bu ya. Saya coba lagi untuk pollingnya, ditunggu Oke. sebentar ya. Tunggu ya teman-teman, sambil dipahami kembali soalnya. Oke, silahkan teman-teman.
Untuk jawaban terbanyak itu D dan A, Bu. Kakak. Oke, makasih. Nah, yuk silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Ini tadi udah kita bahas berkali-kali, jadi harusnya 100% benar nih. Yuk silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Karena hormon estrogen menurun, maka produksi LH dan FSH meningkat. Oke. Kita bahas lagi ya teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan sakit saat berhubungan dan menstruasi tidak teratur pada seseorang. Ini kenapa gitu ya. Tadi kita udah bahas teman-teman ya. Jadi yang pertama itu karena si FSH yang dia naik ya. Jadi FSH-nya ini kan awalnya dia naik ya. Dia harusnya dia bisa memicu folikel itu untuk bertumbuh ya, bertumbuh dan akhirnya dia bisa memproduksi estrogen. Masalahnya ketika dia naik itu si folikelnya itu nggak bertumbuh karena dia sisa folikel vertikal yang kualitasnya jelek. Jadi yang dia reseptornya terhadap FSH itu jelek. Ini yang menyebabkan si si folikel itu tidak bisa memproduksi estrogen. Sehingga estrogennya dia akan turun. Nah, ketika estrogennya turun, FSH-nya malah semakin naik secara progresif. Ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah estrogen turun, kemudian LH-nya meningkat. Nah, tadi kita udah bilang ya, FSH-nya naik, LH-nya juga dia akan naik, tapi tidak seprogresif yang FSH. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Ya, estrogen turun, LH-nya meningkat. Jadi FSH dan LH-nya meningkat. Atau gonadotropinya, GnRH-nya dia meningkat, sementara si estrogen dan progesteronnya dia turun. Kita lanjut. Teman-teman mau istirahat dulu atau kita lanjut? Lanjut saja, Lanjut Bu. saja, Bu. Lanjut aja ya. Iya. Oke, baik. Yuk, monggo silakan dibaca dulu soalnya, teman-teman. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu D, kemudian disusul C, terus A, Bu. Masih ya, Kak. Oke, ada yang mau berpendapat untuk ini, teman-teman? Jawabannya D, Bu, peran bidan sebagai pengelola, karena di sini bidan bekerja sama dengan pemerintah desa dan dukun bayi untuk merancang program persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan di wilayah binaannya. Jadi bersama-sama dengan dukun bayi dan pemerintah desa untuk mengelola program perencanaan persalinan. Oke, terima kasih. Yuk kita cek ya, jawabannya yang mana. Jadi di sini merancang program bersama dengan pemerintah desa dan dukun bayi. Jawabannya betul sekali ya sebagai penolak. Teman-teman kita review ya, peran bidan di komunitas itu ada pelaksana nanti ada mandiri, kolaborasi dan rujukan, ada pengelola, ada pendidik dan peneliti. Ya. Kita next selanjutnya. Kalau yang ini jawabannya yang apa ya kira-kira? Yuk silakan dibaca dulu nanti dijawab di polling ya.
Ibu, untuk jawaban terbanyaknya yaitu D, A, E, dan C, Ibu. Terima kasih ya, Kak. Oke, teman-teman ada yang mau menjawab untuk soal ini? Oke, kita langsung aja ya. Jadi dia ngasih pelayanan dasar pada perempuan dengan gangguan sistem reproduksi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya. Jawabannya adalah yang pelaksana tadi saya sampaikan ya teman-teman. Pelaksana ada 3, kolaborasi, mandiri, dan rujukan. Nah, dia kan tadi ngasih pelayanan dasar ya. Jadi ini masuk pelaksana yang tugas mandiri. Kita lanjut soal selanjutnya teman-teman. Ini soal etik. Yuk silahkan dibaca dan dijawab teman-teman. Terlalu cepat muncul pollingnya, Bu. Oh iya. Di ini apa? Yang udah bisa jawab, jawab. Yang belum, di ini dulu aja. Di minimize dulu aja. Nanti dijawab yang setelah teman-teman baca. Kecepatan, belum ngeklik. Belum jawab, pollingnya udah hilang. Udah hilang. Yaudah kita langsung ke pembahasan aja ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini tanyakan pelanggaran kode etik. Yang mau berpendapat siapa? Yuk. Silahkan. Oh ini di launch lagi ya pollingnya. Oh udah enggak sih, udah close. Silakan teman-teman, ada yang mau berpendapat? Belum? Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini pelanggaran kode etik apa yang dialami gitu kan? Oh, yang dilanggar, sorry. Ini perempuannya usia 50 tahun, terus dia keluhannya susah tidur karena merasa panas di wajah leher, terutama pada malam hari. Kalau kayak gini, berarti diagnosanya apa teman-teman? Menopause. Menopause dengan Menopause dengan gejala hot flash dan susah tidur ya. Nah, terus pasiennya ini suaminya memaksa tuh pakai terapi hormon yang dibaca di internet. Terus bidannya ngasih tuh TSH atau terapi suli hormon. Terapi suli hormon harusnya kompetensinya siapa? Ini kewenangannya bidan atau kewenangannya yang lain teman-teman? Kewenangan dokter. Kewenangan dokter ya. Kewenangannya dokter, Bu. Jadi jawabannya adalah terhadap tugasnya yang harusnya dia itu kalau ada pasien seperti ini harusnya asuhannya apa? Merujuk. Harusnya asuhannya? Rujukan. Rujukan? Merujuk. Rujukan ke SPOG. Dirujuk. Sebelum dirujuk, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Edukasi. Konseling, Bu. Kita bisa konseling dulu ya. Konseling terkait hot flash-nya, terkait susah tidurnya. Ya, kalau misalkan masih maksa, kita bisa jelaskan dulu TSH itu bagaimana, kekurangan kelebihannya seperti apa, resikonya apa. Jadi pasien itu bisa punya pemikiran. Kalau masih maksa, kita kolaborasikan dengan SPOG atau dirujuk sekalian. Ya, kalau misalkan di rumah sakit bisa dikolaborasikan ke SPOG ya. Kalau misalkan di praktek bisa kolaborasi dulu, nanti siapa tahu dari pertimbangan dokternya pasiennya nggak jadi kayak gitu ya.
Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, ini soal komunitas. Monggo dibaca dulu. Ibu untuk jawaban terbangnya yaitu E, C, D, D, dan A, Ibu. Terima kasih ya, Kak. Baik, teman-teman. Oke, di sini kegiatan apa yang bisa dilakukan pada kasus ini gitu ya. Nah, di sini bidannya ditugaskan ya di suatu panti jompo. Hasil pemeriksaannya 60% GDA-nya lebih dari 200 mg. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Penyuluhan, Bu, tentang pola Penyuluhan yang makan. mana? Penyuluhan pola makan pada diabetes mellitus. Yang E. Kenapa yang E? Soalnya lebih dari 60% Karena GDS-nya di atas 200 mm per dl. Oke, baik. Betul sekali ya. Jadi sesuai dengan kasusnya. Kalau misal tadi tidak ada hasil GDA, mungkin kita bisa menyerahkan ke degeneratif, penyakit degeneratif, atau mungkin keluhan mengatasi ketidaknyamanan menstruasi dan lain-lain. Ya, jadi kalau dari Kementerian Kesehatan, ada banyak yang bisa dilakukan. Bisa penyuluhan, bisa latihan fisik, kemudian pemeriksaan kesehatan deteksi dini. Tentu ini biasanya bidan nggak sendiri ya. Terus ada pemeriksaan laboratorium sederhana, ini bekerja sama juga dengan analis medis dan lain-lain. Ada pengobatan, ini juga biasanya dengan tenaga kesehatan yang lain, bisa farmasi, dokter, dan lain-lain. Kemudian ada konseling dan ada rujukan pada kasus-kasus yang memang butuh ditangani di luar puskesmas, seperti itu. Kita lanjut soal selanjutnya, silahkan teman-teman. Silakan dibaca, nanti jawabnya di polling ya. Teman-teman, kalau misalkan saya terlalu cepat, disampaikan ya Bu, jangan cepat-cepat gitu ya. Silakan dijawab di polling teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbaiknya yaitu A dan E, Ibu. Terima kasih ya Kak. Oke, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah diagnosis. Untuk kita bisa mendiagnosis harus tahu SO-nya ya, harus tahu subjektif dan objektifnya. 18 tahun, keluarnya menstruasinya banyak sehari sampai 5 pembalut penuh. Head-nya ini sekarang dia posisi hari ke-11. Menstruasi tidak teratur tiap bulannya. Nah, terus ada konjungtiva pucat. Kira-kira mengarah ke yang mana diagnosanya? Ya, jadi dia mengarah ke menometrorragia. Kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi menas itu terjadi range usia 10 sampai 16.
Average-nya atau rata-ratanya di 13 tahun. Secara durasi itu dia secara normal 2-7. Kalau kurang dari 2 hari itu hipo. Kalau lebih dia mengarah ke meno. Ya, atau hiper juga bisa. Ya, hipermeno. Nah, kalau volume darahnya normalnya 30-80. Kurang lebih 3 pembalut dalam sehari. Kalau lebih dari 80 mili, dia masuk yang menoragi. Kalau kurang dari 30 mili, dia masuk yang hipo. Nah, disordernya dia ada kurang lebih 6 bentuk, teman-teman. Yang pertama, amenore. Ini tidak terjadi menstruasi. Ada primer dan sekunder. Kalau primer, berarti dia baru ngalamin itu. Tapi kalau sekunder, awalnya dia normal, terus tiba-tiba dia jadi amenore. Kalau oligo, ini permasalahannya ada pada siklus mensnya yang lebih dari 35 hari. Misalkan dalam 6 bulan itu hanya 2 kali. Gitu. Kalau polimenore, siklusnya kurang dari 21 hari. Kalau menu tadi kita bahas, ya, volume darah sama durasinya yang bermasalah. Kalau metro, dia siklusnya tidak teratur. Kalau gabungan menometro, siklusnya tidak teratur, volume darahnya berlebih, durasinya berlebih. Jadi biasanya pasiennya sampai ke konjungtivanya pucat dan lain-lain ya, karena dia volume darahnya lebih, terus dia durasinya juga lebih. Jadi jawabannya benar adalah yang menometroragia. Ya. Oke, kita lanjut ke soal Gadan. Silahkan teman-teman dibaca dulu. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A dan B, Ibu. Makasih ya, Kak. Oke, di sini pasiennya, di sini tanyakan adalah penetaksanaan. Jadi P-nya. SO-nya apa? Dia keluhannya head-nya sangat banyak, pusing, lemes, ya. Anamnesisnya head tidak teratur, sudah mens 10 hari. Terus dicek tekanan darahnya sekian, nadinya sekian, pernafasannya sekian, suhunya sekian. Tidak ada massa pada abdomen dan mamenya, tanpa darah mengalir. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Pak Ibu. Yang rujuk? Yang rujuk kenapa? Alasannya kenapa? Karena si pasien sudah haid sangat banyak, pusing dan lemas, dan ini terjadi di klinik Bu PMB. Oke, berarti dirujuk itu ya. Ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Belum? Sebelum dirujuk, pasang infus dulu, Bu, karena Pasang infus kondisinya dulu. lemah. Oke, ada yang punya pendapat lain? Oke, kita lihat ya, jawaban yang tepat adalah pasang infus. Ya, jadi rujuk itu benar kok rujuk. Tapi sebelum itu harus stabilisasi pasien dulu. Ya, kondisinya distabilkan dulu, maka itu kita harus merujuk. Sebelum itu dipasang infusnya dulu. Ya. Yang bocor nih suaranya. Nah, jadi shock ya, pasiennya ini udah masuk ke definisi shock ya. Shock dalam obstetrik. Nah, diagnosanya nadinya cepat dan lemah, tekanan darahnya dia rendah, kurang dari 90. Nah, kesadarannya menurun, terus biasanya ada mual, kulitnya dingin, diakrol, dan yang lain. Kemudian
nafasnya tidak teratur, kemudian dari pupilnya dia melebar. Prinsip utamanya ABC ya teman-teman. Nah, penanganannya kita lakukan dulu. Setelah kita pantau TTV, diposisikan dan lain-lain, ya kita harus pasang dulu infusnya, baru nanti dia mengarah ke tindakan selanjutnya. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor selanjutnya. Silahkan teman-teman dibaca dulu. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D dan D. D dan Makasih T. ya, Kak. Oke. Oke, untuk soal ini yang ditanyakan adalah diagnosis ya. Diagnosisnya dia 60 tahun, P6, sulit BAB, seperti ada yang mengganjal di kemaluan dan nggak bisa nahan kencing. Pada abdomen mami tidak ada massa, tidak ada lesi, tidak ada perdarahan. Pada saat inspekulo tampak uterus menonjol atau sedikit turun. Diagnosanya apa berarti teman-teman? Prolaps uteri. Prolaps uteri. Kenapa prolaps uteri? Karena pada pemeriksaan spekulum tampak uterus menonjol atau sedikit turun ke vagina. Oke, good ya. Prolaps ya. Tadi dari kasusnya ini udah kelihatan ya. Dia grande ya. Ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya prolaps uteri ya. Multipara, provagina, perpanjangan kala 2, makrosomi, persoalan dengan tindakan dan lain-lain. Ya. Oke, kita lanjut soal etik ya teman-teman. Silahkan dibaca dulu, kemudian nanti dijawab. Di polling ya jawabnya ya. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B dan E, Ibu. Terima kasih ya, Kak. Jadi di sini yang ditanyakan adalah etika praktek yang dilakukan. Pasiennya 46 tahun, asuransi BPJS ya. Terus keluhan utamanya panas pada malam hari, teman-teman. Nah, bidannya terus ngasih KIE tentang konsumsi makanan tinggi fitoester. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kita langsung ke pembahasan ya. Yang tepat adalah beneficence ya. Kenapa demikian? Kita bahas dulu. Prinsip etik itu ada 7. Yang pertama, otonomi. Ini menghargai atau menghormati hak pasien. Beneficence, melakukan tindakan dengan benar sesuai dengan SOP, tindakan yang terbaik. Non-maleficence, mencegah tindakan yang merugikan. Ya.
Kemudian justice, memperlakukan secara adil tanpa melihat sara, background, dan lain-lain. Veracity, menjelaskan dengan benar, jujur pada pasien. Fidelity, menepati janji yang sesuai yang telah disepakati ya bersama pasien dan keluarga. Dan yang terakhir adalah confidentially, menjaga kerahasiaan kecuali diminta oleh pengadilan. Nah, edukasi pada pasien tadi kan dia ngasih edukasi ya, ngasih KIE ya tentang makanan tinggi fetal estrogen. Ini merupakan salah satu penerapan prinsip etik beneficence. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini masih soal etik, silahkan dijawab teman-teman. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A dan Ibu. Terima kasih Kak. Ya, di sini etik lagi ya, 46 tahun. Dia kelas 3, kalau utamanya pada malam hari, dia memberikan asuhan dengan baik dan ramah sesuai kasus tanpa melihat status ekonomi ibu. Kira-kira yang mana? Ini kelihatan banget ya sebenarnya ya. Jawabannya adalah justice. Ya. Jadi dia memperlakukan secara adil tanpa melihat sara dan lain-lain. Ya. Tadi kayaknya soal saya sepertinya kok ada nomor yang kurang ya. Saya tambahi satu soal di soal ini ya. Tapi saya sampaikan secara lisan aja, nanti teman-teman jawab di polling, begitu ya. Soalnya adalah ada seorang perempuan ya dengan kondisi soal yang tadi dia pasang infus, yang pasiennya akan dipasang infus, kemudian bidannya menjelaskan tentang informed choice dan informed consent kepada pasiennya. Nah, kalau seperti itu jawabannya yang mana? A. Otonomi, B. Non-maleficence, C. Justice, D. Veracity, dan E. Fidelity. Saya ulangi, yang A. Otonomi, B. Non-maleficence, yang C. Justice, D. Veracity, E. Fidelity. Silakan dijawab teman-teman. Veracity. Silakan dijawab di polling dulu. Di pasiennya mau dipasang infus, terus dia dikasih informed consent dan informed choice terlebih dahulu sebelum diinfus. Jawabannya yang mana? Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu B dan A Ibu. Oke, masih Kak. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya teman-teman? Ya Bu, karena sudah jelas tadi informed consent ya Bu ya, menjelaskan prosedur kepada pasien. Jawabannya ya? Veracity. Otonomi. Veracity. Bu, veracity. Oke. Ada yang otonomi, ada yang veracity, dan yang lain ya. Jawabannya yang benar adalah otonomi, teman-teman. Jadi tadi pasiennya itu dikasih informed consent dan informed choice dulu sebelum dia dilakukan pemasangan infus. Itu merupakan bagian dari menghargai anatomi atau menghormati hak pasien. Padahal kalau di lapangan,
Kalau mau pasang infus, dikasih inform consent nggak kira-kira? Realnya di lapangan. Dikasih, Bu. Dikasih? Dikasih, Bu. Dikasih, Bu. Dikasih ya. Nah, itu berarti teman-teman menjalankan yang otonomi, teman-teman. Ya, karena banyak juga tuh ya. Semoga sekarang sudah tidak banyak ya. Yang kalau pasien infus itu, ya sudah langsung aja dipasang. Tanpa ngasih inform choice maupun apalagi inform consent. Ya, jadi itu masuk otonomi, teman-teman. Oke, kita lanjut soal terakhir ya. Mau di next. Nah, ini soal terakhirnya. Silahkan. Harusnya 100% benar nih soal ini nih. Yuk, monggo dibaca dulu teman-teman. Izin Ibu, untuk jawaban yang terbanyak yaitu D dan B. Oke. Kalau belum 100% ya. Kenapa belum 100% ya? Padahal banyak banget soal yang sejenis. Oke, kita review untuk terakhir ya teman-teman untuk hari ini ya. Ditanyakan adalah hormon. Pasiennya 49 tahun. Sakit saat berhubungan badan dan menstruasi tidak teratur selama 8 bulan. Jawabannya yang mana tadi sudah kita bahas ya. Jadi si FSH-LH-nya naik, estrogen dan progesteronnya turun. Ya, ini estrogennya turun benar, FSH-nya stabil enggak? Ya, estrogen turun, FSH-nya turun malah naik. Estrogen meningkat enggak? FSH-nya turun enggak juga. Estrogennya turun, FSH meningkat benar ya. Kemudian yang ini estrogen meningkat enggak, FSH meningkat betul ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman. Ya. Ini diingat-ingat ya, gonadotropin FSH-LH-nya dia naik. Keduanya naik. Lebih tinggi yang mana naiknya? Yang FSH. Estrogen dan progesteron sama-sama turun, tapi yang banyak memberikan perubahan pada hampir seluruh sistem pada seseorang yang mengalami menopause adalah pada peran estrogen. Oke, demikian teman-teman 20 soal ya sudah terjawab. Yang satu soal tadi mungkin nomornya saya keselip, tapi sudah saya berikan ya, jadi sudah sesuai dari amanah Bidan Harapan 20 soal yang sudah tersampaikan. Ya, silakan saya kembalikan lagi ke Kak Fitri. Baik Ibu, terima kasih Bu Jumuro atas pemaparannya. Terima kasih juga ibu-ibu yang semangat untuk mengikuti bimbel ini. Sebelum kita sudahi pertemuan kali ini, kita foto bersama terlebih dahulu ya ibu-ibu. Boleh diaktifkan kameranya Ibu. Silakan ibu-ibu diaktifkan kameranya dan diberikan senyum terbaiknya ya. Nanti dihitungkan ya Kak Fitri ya. Iya, Ibu. Saya mulai ya Bu, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kita slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bu ya untuk slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Jumroh atas pemaparannya. Mohon maaf ya Bu Jumroh dan ibu-ibu jika ada kendala pada malam hari ini.
Mohon maaf juga saya nggak bisa on kamera karena sinyalnya agak susah di sini ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bu Jumro dan Ibu-Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Sama-sama. Terima kasih juga Teman-teman Bu. buat Selamat teman-teman malam Bu segala yang Jumro. berkenan Terima ya. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.